aplikasikan Recording in progress. dan mungkin tidak perlu menuruti plek-plek yang tidak bisa diaplikasikan atau tidak sesuai dengan konteks pribadi Bapak Ibu sekalian, ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian itu sudah punya pengalaman masing-masing yang tidak kalah bernilainya, ya. Tapi materi saya ini diharapkan bisa melengkapi pengalaman Bapak Ibu sekalian, ya. Dengan segala kerendahan hati, apa yang saya bawakan ini semoga ya bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Oke, kepada panitia silahkan slide berikutnya. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak Zara. Oke, jadi sejak 2001 awal karir saya adalah trainer ya pengembangan SDM, sehingga saya berkesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Oke, dan sebenarnya apa tujuan utama kita, ya? Apa tujuan utama kita mengadakan acara ini? Sebenarnya begini, sejarahnya, sedikit sejarah ya. Waktu 29 September, saya ingat banget ya. Itu 29 September saya lagi ngurusin kerjaan di site ya. Itu masuk bertubi-tubi chat WhatsApp dari teman-teman dekat saya justru ya. Umpit saya kena layoff, Umpit saya kena PHK, Umpit kontrak saya nggak diterusin. Dan itu belasan puluhan. Kaget saya, ya kan? Jadi tanggalnya itu pas tanggal gajian ya nggak? Pas tanggal gajian kena PHK gitu. Dan teman-teman saya tersebut adalah teman-teman yang ya teman-teman profesional yang speknya tuh berat gitu, tinggi gitu. Backgroundnya tidak diragukan, ya. Tapi kok kena PHK, kok kena layoff? Nah ini kan berarti memang ada something wrong ya yang terjadi gitu. Makanya saya berinisiatif waktu itu posting pengen mengadakan acara seperti ini yang secara khusus membahas tentang strategic networking. Dari sudut pandang saya seorang gerilyawan ya, seorang street fighter. Nah, Mas Haryo menyambut luar biasa karena sesi ini jadi lengkap. Lengkapnya karena apa? Karena saya mewakili sisi teman-teman yang mungkin jarang atau sulit berjodoh dengan recruiter atau dengan headhunter bahkan ya. Nah, dan Pak Haryo mewakili teman-teman yang selama ini pengen masuk ke lingkaran elit rekomendasi headhunter. Ya. Jadi di sini kita menyinergikan materi dari saya dan Pak Haryo supaya begitu pulang kita itu jadi ada gambaran. Ini kedepannya seperti apa dan harus melakukan apa sebaiknya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Dan silakan teman-teman sekalian kalau mau sambil makan, nyenek gitu ya, minum santai aja. Dan kalau ada pertanyaan langsung, nggak apa-apa. Oke, nanti kita bisa diskusi. Tapi dari saya sendiri, itu tujuan utama mengadakan acara ini itu adalah supaya kita semua bisa memperbesar kemungkinan. Seperti yang kita tahu, mencari kerja di zaman sekarang itu kan makin sulit. Yang bisa kita lakukan itu bukan mencari kepastian, tapi memperbesar kemungkinan. Nah, memperbesar kemungkinan ini ada beberapa langkah yang harus kita lakukan tentunya gitu ya. Nah, dari sisi saya itu dari sisi networking. Oke. Dan lalu tujuan kedua itu adalah membangun relasi yang berbasis nilai, karakter, dan kompetensi. Kontribusi. Kenapa demikian? Karena di luar sana banyak sekali orang komplain soal orang dalam. Ya, Bapak Ibu sekalian itu kalau di LinkedIn itu pasti udah muak lah. Ya, orang terus-menerus komplain orang dalam. Nah, yang mereka komplainkan itu adalah orang dalam yang pengertiannya negatif, ya enggak? Nyogok lah, ya kan, terus berdasarkan kedekatan lah, tapi nggak becus kerja lah, gitu, dan lain sebagainya. Saya sebenarnya udah jenuh gitu ya membacanya gitu. Dan inilah yang mendorong saya untuk uh, mendefinisikan ulang
orang dalam itu apa gitu ya, dan bagaimana kita membangunnya gitu. Dari posisi kita yang bahkan minus, nol atau minus gitu. Ya, sangat berbeda dengan mungkin seminar-seminar lain di mana pembicaranya itu sukses berjabatan tinggi gitu ya. Melakukan networking di saat kita sukses dan punya jabatan itu amat sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Sangat mudah. Orang akan langsung nempel ke kita bahkan. Ya. Tapi melakukan proses networking di saat kita hancur-hancuran hidupnya. Yuk ngobrol sama saya, ya. Saya street fighter, saya gerilyawan. Dan begitu kita sudah menguasai apa yang saya jabarkan ini Bapak Ibu sekalian, begitu hidup kita membaik, itu bisa direpetisi dengan lebih dahsyat. Karena dalam posisi minus saja, kita bisa kembali ke titik normal. Apalagi ketika kita ada di titik normal. Begitu melakukan apa yang kita lakukan di titik minus, itu akan menerbangkan kita ke tempat yang lebih tinggi, ya. Nah, tujuan ketiga itu adalah supaya kita bisa lebih tenang dalam menghadapi gejolak dan dinamika karir dan ketenagakerjaan belakangan ini. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali teman-teman itu yang stres, depresi. Ya berkeluhannya ke saya ya. Terus ke teman-teman yang aktif di LinkedIn ya, yaitu ada Pak Rudi baru datang. Ini pasti sering dicurhatin juga tuh sama orang-orang yang putus asa, dan sekarang makin banyak jumlahnya. Nggak tahu apa yang harus dilakukan. Tadinya punya kantor, punya label, punya kartu nama, terus langsung kena layoff. Nggak ada hujan, nggak ada angin gitu. Bingung arahnya mau kemana gitu. Tidak tenang. Setiap hari bertanya-tanya, apakah nilai saya sudah turun? Ya, siapa yang kenal saya tanpa jabatan, tanpa kantor? Ya, ini adalah inti pembicaraan kita. Supaya ketika kita tenang, ya nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kenapa kita harus tenang dulu? Karena ada yang namanya frekuensi dan vibrasi. Dan inilah yang merupakan tiket kita untuk masuk ke yang saya sebut kalangan terbatas. Kita nggak bisa memasuki pergaulan-pergaulan kalangan terbatas dengan membawa batin yang tidak tenang, depresi, berekspektasi berlebih. Ya, contohnya misalnya ketemu dengan owner perusahaan gitu ya, Bapak Ibu bisa titip CV nggak gitu? Bukan begitu caranya gitu ya kan? Kalau di media sosial kita lakukan itu langsung di blok Bapak Ibu sekalian. Hilang satu kesempatan bagus. Saya pernah melakukannya tapi di Facebook gitu ya. Saya tahu ini punya perusahaan gitu. Saya sapa, Pak ada lowongan kerja nggak gitu? Langsung saya di unfriend. Jadi dari situ saya belajar, okenya bukan begitu deh caranya. Ya. Dan di LinkedIn saya tidak mau berbuat kesalahan yang sama. Karena isinya ya nanti akan saya jelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami yakin Bapak Ibu sekalian sudah tepat berada di sini ya. Karena inilah yang kita cari selama ini. Semoga. Oke? Teman-teman sekalian, kenapa kondisi belakangan ini tuh semakin memprihatinkan? Kenapa? Gitu ya. Ini tidak lepas dari kondisi global belakangan ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti berita-berita ya, itu mengerikan sekali. Perang sudah di ambang terjadi ya, perang dunia. 3 raksasa besar saling beradu kekuatan, dimulai dengan perang dagang, perang tarif ya, Amerika, Cina, Rusia, dan Uni Eropa. Ini semua membawa ketegangan ekonomi dan bisnis ke semua negara. Ya, gajah yang berantem itu lalu membawa serta para pelanduk. Ini yang terjadi sama kita. Dan sebenarnya kalau saya lihat ya, Indonesia ini masih lebih beruntung.
karena posisi geografisnya, karena posisi politiknya, non-blok lah gitu ya. Jadi kita sebenarnya masih punya privilege untuk merasakan ketenangan. Teman-teman yang di Eropa itu sebenarnya lagi gelisah, ya. Ekonomi mereka tidak baik-baik aja, pengangguran meningkat, dan mereka di perbatasan itu udah saling siap misil dan nuklir, ya, dengan Rusia gitu. Jadi keadaan di luar sana global memang sedang tidak baik-baik aja. Jadi buat teman-teman yang menyalahkan diri sendiri, kenapa saya kena begini, kenapa saya kena begitu, tenang aja ya. Ini bukan salah kalian. Oke. Dan ini terbawa ke Indonesia itu krisis ekonomi global ditambah lagi dengan transformasi AI berskala masif. Transformasi AI ini memang sepintas kita lihat ya, memakan banyak korban. Dan sebenarnya ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi. Ketika itu saya sedikit cerita, saya ditunjuk sebagai recruitment advisor dari perusahaan yang bidangnya itu memasang instalasi robotik di pabrik. Robotik dari Jepang. Saya iseng tanya gitu, bro, setiap satu unit robotik itu bisa menggantikan berapa pekerja? Oh, tergantung tipe pet. Kalau yang ini bisa menggantikan 9 orang pekerja. 9. Oke, kali 3 shift di pabrik ya. Jadi menggantikan 27 orang pekerja. Oke, misalnya ownernya invest ini bisa balik modal dalam berapa tahun? Ya 3-4 tahunan lah pet. 3-4 tahun balik modal. Dan tanpa harus minta kenaikan gaji, tanpa demo, tanpa serikat buruh, dan lain sebagainya. Drama-drama ketenagakerjaan. Ini udah mulai banyak ya yang install ini. Mulai banyak. Itu tahun 2017 tuh. Nah, begitu booming AI, ya lebih parah lagi sih. Ya. Dan saya melihat sendiri PHK itu di depan mata teman-teman dekat saya sendiri. Yang bahkan pekerja white collar, ya, kerah putih, pinter, berpengalaman, berkompeten, backgroundnya bagus, kena juga gitu. Apalagi yang gampang digantikan oleh robotik. Oke. Nah, dalam konteks nasional ini tidak kalah menegangkan, ya, Bapak Ibu sekalian. Maaf, saya minum dulu. Berdasarkan data BPS dan Kemendikti Saintek, ya, seluruh kampus di seluruh Indonesia itu bisa memproduksi lebih dari 1 juta fresh grade per tahun. Malah di beberapa literatur saya lihat 1,5 juta fresh grade sarjana dan diploma per tahun dari seluruh Indonesia. Sementara kapasitas industri itu terus menyusut karena krisis tadi, ya. Pandemi belum sembuh, sekarang ada dinamika global. Sehingga hanya 30-40% yang terserap di sektor formal dari 1-1,5 juta fresh grade itu per tahunnya. Belum lagi bersaing dengan yang terkena PHK. Dan masalahnya adalah realitas industri di Indonesia itu 90% didominasi UMKM. Ini masalah gitu, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita yang berusaha bertahan kerja di korporasi gitu ya, di Jakarta gitu, setengah mati banget susahnya gitu, ya wajar. Karena kita sulit mencari pengganti lanskap industri Jakarta itu di kota lain. Ya, let's say misalnya yang paling dekat kota mana, Surabaya. Saya pernah tugaskan beberapa lama gitu ya di Surabaya, lanskapnya beda. Nggak ada yang kayak Jakarta. Beda. Udah langsung terasa tradisionalnya gitu. Kuat sekali perusahaan-perusahaan keluarga di Surabaya ya. Itu yang paling dekat tuh. Semarang apalagi, Bandung apalagi gitu. Jadi cuman Jakarta yang memang menyediakan karir korporasi yang oke lah. Gitu. Ternyata itu tuh cuman kurang dari 10% gitu. Oke. Dan nah ini nih yang akan kita kupas habis-habisan. Realitasnya adalah lowongan valid, lowongan yang benar ya, benar-benar cari kandidat
itu adalah lowongan yang justru tersembunyi, tidak diiklankan. Hanya beredar dari satu rekomendasi ke rekomendasi lain. 70% Bapak Ibu sekalian, lebih malah. Ya. Bahkan sebelum acara ini diadakan, saya sudah mendapatkan banyak pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Umpit, ada nggak rekomendasi? Misalnya apa? HR manager. Ada. Ya. Loh, kok rekomendasi? Aduh, udah nggak keburu lagi nyari kandidat. Dan kita cari yang pasti-pasti aja. Gitu kan. Jadi kalau kita nggak berusaha mempelajari networking dengan tepat sesuai konteks dan realitas Indonesia ini, ya kita akan ketinggalan kereta terus, ya teman-teman sekalian. Kita akan ketinggalan kereta terus. Mencaci maki orang dalam tidak membuat kita menjadi lebih mudah direkomendasikan untuk pekerjaan-pekerjaan yang kita impikan. Oke? Nah, waduh ini nggak terlalu kelihatan. Oke, jadi ada 3 circle ya, Bapak Ibu sekalian, ada 3 circle. Ini warnanya memang kurang kontras. Oh jelas ya? Oke oke oke. Bapak Ibu sekalian silahkan lihat ke sini ya. Ini dari buku Seven Habits. Ada yang namanya circle of control, ada yang namanya circle of influence, ada yang namanya circle of concern. Circle of concern itu tidak bisa kita kuasai. Kondisi geopolitik global, PHK massal, industri menyusut, produksi fresh grade 1,5 juta per tahun. Kita harus bersaing sama mereka gitu ya. Itu tidak bisa kita kuasai. Yang bisa kita kuasai adalah circle of control. Peperangan sesungguhnya itu terjadi di circle of influence. Dan membangun network berjejaring itu adalah wilayah circle of influence yang sebenarnya bisa maju, bisa mundur tergantung dari kitanya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita itu sudah dikasih modal yang lebih besar daripada tantangan kita. Oke, berupa circle of control sama circle of influence. Masalahnya adalah circle of concern ini bisa mendesak ke sini dan menggerus circle of influence kita, sehingga kita cuman punya ini gitu. Kelihatannya cuman punya circle of control doang. Circle of influence kita kegerus oleh situasi yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, ini teman-teman sekalian ya. Di dalam circle of influence ini ada yang namanya jejaring sosial. Jejaring sosial ini sepenuhnya bisa dibangun. Ada statistiknya, ada metodenya. Bahkan oleh teman-teman yang introvert sekalipun. Ini saya katakan karena saya adalah introvert sejati. Ya. Saya kalau ke undangan cari tempat mojok, makan sendiri. Saya tuh nggak bisa gitu ya, beramah tamah gitu. Oh gitu ya. Oh, sekarang bisa gitu ya. Sekarang sudah bertransformasi, tapi waktu itu 2018 saya diundang ke Hotel Bintang 5 mewakili perusahaan gitu ya. Pas saya lihat gitu, waduh, ini para petinggi perusahaan gitu kan. Terus banyak ekspat-ekspat. Aduh, malas juga ya. Terus saya ngelihat itu tempat makanan gitu ya. Ah, ini nih ya. Nah, terus setelah pas acara udah selesai, makan siang gitu ya. Saya makan, saya mojok gitu, menikmati makanan enak sendiri gitu ya, khas Bintang 5 gitu. Tiba-tiba ada yang datang, lelaki, pemuda. Maaf kalau saya salah, tapi ini yang namanya Pak Peter bukan di LinkedIn. Loh, kok bisa tahu? Padahal udah mojok nih, udah berusaha mojok gitu. Oh ya bener mas, gitu dan lain sebagainya. Tukeran kartu nama, ya. Jadi teman-teman sekalian, dalam posisi saya berusaha menghindari orang-orang ya sebagai introvert nih, mereka mendatangi. Bukan berarti saya artis atau disenengin banyak orang, enggak.
Tapi karena apa yang saya bangun selama ini, dan saya pengen Bapak Ibu sekalian mengalami itu juga, ya. Udah berusaha sembunyi tapi dicariin orang. Nah, gimana caranya kalau ini kita dalam posisi mencari kerja? Kan enak. Kalau perlu malah dicariin pimpinan perusahaan, kalau perlu malah dicariin headhunter, kalau perlu malah dicariin owner. Ini kan pengalaman yang indah gitu. Dan saya pengen teman-teman sekalian mengalaminya. Oke, ya jadi jangan sampai kita terlalu sibuk dengan circle of concern sehingga kita lupa mempertahankan circle of influence, ya. Sehingga circle of influence menggerus tengah-tengahnya, ya kita habis. Kita jadi berasa nggak ada kendali atas hidup. Ya hasilnya adalah ngomel, ya kan? Kok susah sih cari kerja? Kok rekruter nggak ngabarin sih 2 minggu? Nah ini kan paling banyak kan keluhan ya. Kenapa sih CV saya dimasukin tempat sampah? Kenapa sih saya disuruh masukin CV ke satpam pabrik? Kenapa sih itu CV nggak dikembaliin ke saya? Kan biaya. Jadi hal-hal yang tidak semestinya kita ributkan Bapak Ibu sekalian. Ya, saya berempati dengan para pencari kerja karena saya pernah ada di posisi mereka. Tapi saya tahu saya nggak mau seumur hidup ada di posisi itu. Karena itu saya melakukan sesuatu yang berbeda, yang radikal. Ya, karena saya nggak mau nanti umur 50 masih mencari kerja bersama para fresh grade terus ngomel-ngomel. Kok yang dipilih fresh grade sih? Saya kan sudah pengalaman. Ya, industri bekerja tidak dengan cara seperti itu. Kalau kita nggak berusaha memahami realitas ini berat sekali, Bapak Ibu sekalian ya. Dan kita membawa energi negatif, membawa ketidakpuasan. Terus kita berharap ketika ketemu owner atau CEO, mereka mencari kita. No, itu tidak akan terjadi. Karena orang-orang di kalangan terbatas itu sudah punya pengalaman dan jam terbang sedemikian tinggi sehingga dari jauh mereka sudah bisa sense orang-orang yang ini kayaknya bakal mau titip CV nih, ini kayaknya mau pinjam duit nih, ini kayaknya mau nanyain lowongan kerjaan deh. Langsung mereka menjauh, kayak saya tadi gitu ya, berusaha menjauh sembunyi gitu. Nah, malah setelah ditanya orang-orang gitu, ada yang nyariin juga. Saya yang bukan siapa-siapa ini, itu aja dicariin orang, apalagi CEO, apalagi owner. Bapak Ibu bayangin, mereka sudah kenyang banget perharinya itu ditanyain soal sumbangan lah, ya kan, biaya koordinasi lah, ini saudaranya mau dimasukin lah ke perusahaannya. Mereka udah kenyang dan mereka tidak butuh tambahan masalah itu dari kita gitu, ya. Karena itu apa yang harus kita lakukan ketika kita bergaul bersama mereka, inilah yang saya coba bawakan ya dalam materi ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, dari tadi saya menyebut kalangan terbatas. Sebenarnya apa definisi kalangan terbatas ini? Kalangan terbatas itu tidak selalu harus orang kaya ya, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian keliru beranggapan bahwa kalangan terbatas yang saya bicarakan ini adalah mereka yang harus punya Lamborghini, Ferrari. Enggak, sama sekali enggak. Konteks kalangan terbatas yang saya bicarakan di sini adalah mereka yang ada di dalam posisi tertentu atau struktur tertentu yang selama ini sulit kita akses. Ini poinnya. Ya, makanya mereka terbatas gitu ya, karena kondisinya sedemikian rupa sehingga tidak semua orang bisa mengakses mereka. Jadi kita selama ini, terutama saya dulu ya gitu, yang belum memahami LinkedIn, itu berpikiran bahwa ini masa rekrutmen ini harus melalui recruiter sih? Masa rekrutmen ini harus melalui headhunter? Ya sorry ya Mas Aryo ya. Sedangkan CV saya tidak cukup menarik gitu buat headhunter ya. Saya sudah beberapa kali berurusan sama headhunter, ya CV saya itu bukan tipikal yang mereka suka. Bukan tipikal yang klien mereka suka. Saya tahu diri lah. Gitu. Rekruter juga begitu kan. Mereka bekerja berdasarkan statistik ya. Cuman nyaring CV berapa persennya gitu. Saya tahu karena saya juga merekrut orang. Setiap satu posisi ada 3.000, 4.000 CV masuk. Masa iya dibacain satu-satu? Nggak mungkin.
Saya doang tuh yang bacain satu-satu. Itu juga karena penasaran. Karena user saya santai. Seminggu saya bacain satu persatu. Ya, kalau sekarang udah pakai ATS, ya, udah pakai mesin, udah pakai AI, ya udah wassalam. Kita semakin kehilangan daya saing. Nah, jadi saya tuh udah dari dulu tuh udah mikir gitu, gimana caranya supaya saya ada alternatif lain, nggak harus melalui recruiter, nggak harus melalui headhunter, ya. Nah, nanti Mas Haryo akan ngomong gimana caranya melalui headhunter, ya enggak? Kalau saya gimana caranya langsung ke kalangan terbatas, ya. Kenapa demikian? Karena begini, teman-teman sekalian. Kalau kita bisa punya circle hubungan baik yang berkualitas, sudah pasti hidup kita akan membaik dengan sendirinya. Melihat masa depan seseorang, lihat saja 5-7 orang terdekatnya. Itu akurat. Kita nggak bisa ngira-ngira ini orang kayak apa ya gitu. Ya udah, lihat teman-teman terdekatnya aja. Sangat simpel. Ya. Dan karenanya kita pastikan bahwa kita sudah melakukan yang terbaik untuk membangun circle pertemanan kita, network kita. Oke. Dan Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan di awal, saya ini Gen X ya, kelahiran 79, jadi saya sempat mengalami masa-masa tanpa teknologi. Ya, masa-masa nggak ada handphone, ya harus pakai telepon rumah, harus diputer gitu. Malah waktu saya pergi ke saudaranya almarhum ayah saya di Muntilan gitu ya, kota kecil tuh di desa Wonosari sih. Itu teleponnya itu nggak ada nomornya, nggak ada pemutar nomornya, cuman apa ya, kayak engkol gitu. Dan itu nyambung ke operator. Halo operator, tolong sambungin ke nomor 4 nomor ya, 4321 misalnya. Oh ya oke, gitu disambungin gitu. Saya sempat ngalamin itu. Ya, saya melihat sendiri ayah ibu saya mati-matian aktif di organisasi hanya untuk menawarkan jasanya, pekerjaannya. Mati-matian. Saya sebut mati-matian karena apa? Setiap hari pulang malam berusaha ya bergaul dengan anggota organisasi gitu ya, capek. Saya yang sempat mengalami ayah dan ibu saya tuh banyak waktu buat anak-anak di rumah, terus mengalami absennya mereka. Selalu pulang malam. Setelah saya tidur, sayup-sayup kedengaran mereka baru tidur. Waktu itu masih satu kasur ya semuanya gitu. Kita sempat ada di masa-masa itu. Jadi dalam alam pikiran saya waktu itu ya, waktu kecil, oh jadi kalau sukses itu harus ketemu orang ya banyak. Harus bermanis muka ya gitu, capek banget. Harus mentoleransi, ya maaf ya, beberapa hal yang nggak kita suka gitu. Penuh drama ya kan, politik organisasi, saling sikut. Perlu nggak sih? Jadi dari dulu tuh saya tuh udah bertanya gitu, perlu ya kayak gitu ya? Harus ya? Nah, perjalanan saya membawa masa remaja udah mulai itu ada handphone ya, Motorola yang StarTech gitu ya, yang ada antenanya, yang kalau dilempar itu masih hidup gitu ya. Nokia yang bisa buat ngelempar orang juga masih hidup. Baterainya berapa minggu tahan. Saya ngalamin tuh. Nah itu sudah mulai ada sedikit perbaikan. Nah begitu masuk ke era teknologi dan media sosial, ini mengubah pandangan saya secara radikal tentang networking. Saya begitu berbahagia ketika ada teknologi dan media sosial. Karena apa? Untuk pertama kalinya seorang introvert bisa bernetworking tanpa batas ke seluruh dunia. Seorang introvert. Zaman dulu kita di organisasi ya harus masuk terus menghadapi orang-orang secara face to face, kita dituntut untuk menjadi ekstrovert. Jadi zaman dulu sebelum ada teknologi, itu tuh adalah zaman yang sangat memihak ekstrovert.
harus jago ngomong, kalau perlu jago ngelawak, ya, supaya orang senang sama kita. Harus ngeluarin uang setiap kali kita makan di restoran, bernetworking sama orang-orang. Painful banget membangun network itu. Itu pun setelah kita mengeluarkan uang, bernetworking gitu ya, ternyata orangnya begini ya, nggak srek gitu. Betapa sia-sianya, betapa susahnya. Jadi ayah ibu saya sudah keburu berusia lanjut, dan networknya itu ya maaf, tidak terlalu berkembang. Karena apa? Prosesnya sulit sekali. Dan di 2002 di awal karir, saya sempat ikutan multi level marketing juga ya, karena ajakan teman. Belum ada handphone, belum ada WhatsApp yang gimana banget ya waktu itu. Itu juga saya masih merasakan betapa menjalankan bisnis itu amat sangat, terrible rasanya. Saya diajarin bagaimana caranya cold calling. Saya bisa. Ya, ketemu orang di lift, sok akrab gitu ya. Pak, jam berapa? Kita lepas jam tangan gitu. Pak, jam berapa? Langsung bisa dapat nomor teleponnya, langsung bisa dapat janjian ketemu presentasi, langsung join di MLM yang saya jalankan. Saya pernah bisa melakukannya. Tapi yang saya rasakan apa? Capek. Capek banget karena itu bukan diri saya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Seorang introvert disuruh menjadi ekstrovert, itu exhausting banget. Ya, mental breakdown malah. Dan itu selalu jadi pertanyaan saya, apakah saya harus melakukan ini ya? Apakah setiap kali saya masuk lift bersama orang-orang, saya harus sok akrab ya? Gitu. Ini menyebalkan buat saya. Ya, betapapun saya berkompeten melakukannya, terbukti bisa. Dapat banyak prospek, dapat banyak janji, ketemu presentasi, join, bisa. Tapi batin itu enggak, gimana ya gitu ya. Ya Bapak Ibu sendiri ngerti lah. That's not me. Gitu. Jadi ketika ada teknologi dan media sosial, disinilah introvert menang. Dan pada kenyataannya, pendiri media sosial itu kan introvert semua ya. Mark Zuckerberg itu introvert, Elon Musk itu introvert, Jack Dorsey itu introvert. Ya, pencipta LinkedIn, Reid Hoffman itu introvert. Semuanya introvert, tapi dalam pikiran mereka apa? Dengan teknologi, pergaulan saya bisa tanpa batas. Nggak perlu lagi berorganisasi sampai subuh gitu ya, hahaha sama orang-orang yang kita nggak suka, nggak perlu lagi. Karena kita bisa melakukan penyaringan itu di media sosial. Dan ini nanti yang akan saya share ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di zaman dulu itu juga mengagungkan organisasi dan sentralisasi. Jadi organisasi yang banyak bisa mengumpulkan massa gitu ya, itu organisasi yang kuat. Makanya orang berambisi menjadi ketuanya, ya enggak? Ketua ormas dan lain sebagainya. Itu prestis di zaman dulu. Sekarang juga masih sih. Tapi di zaman sekarang, teknologi itu memungkinkan individualisme dan desentralisasi. Setiap individu can make a difference. Tanpa harus masuk ke organisasi, tanpa harus bermanis muka, bermunafik ria dengan orang-orang yang kita benci bahkan. Ya, inilah saatnya introvert berjaya. Makanya saya nggak habis pikir sama yang selalu beralasan saya introvert, saya mager, saya nggak mau kenal orang. Karena bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah lu nggak mau maju, gitu. Atau mungkin Anda belum pernah dikejar belasan debt collector mungkin, ya. Itu cerita saya gitu Bapak Ibu sekalian. Belum pernah ngerasain beras di rumah habis. Belum pernah ngerasain token listrik tatu-tatu. Ya enggak? Mereka masih disokong. Jadi, saya introvert, saya mager. I do nothing and I'm happy. Terrible Bapak Ibu sekalian. Dan nanti ketika masanya tiba, hal-hal atau orang-orang seperti itu tersapu bersih, tak bersisa. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Saya tidak mau Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini atau hadir online, teman-teman sekalian, itu tersapu dalam beberapa tahun ke depan, karena ini bukan masa-masa yang menggembirakan buat kita semua. Ya. Nah, lalu seperti yang tadi saya sudah ceritakan ya Bapak Ibu sekalian,
Ketika dulu belum ada teknologi, effort kita itu terlalu besar hanya untuk menghasilkan network yang ya maaf-maaf aja, nggak selalu sesuai dengan hidup kita. Tapi sekarang kita bisa fine tune, bisa benar-benar mencocokkan orang-orang yang ada di circle kita itu seperti apa. Exactly seperti apa yang kita cita-citakan. Ini indahnya zaman sekarang. Di zaman sekarang tidak bernetworking itu suatu kesalahan besar. Karena semua kesulitan networking di zaman dulu sekarang sudah terjawab, teratasi. Bahkan ada plusnya. Ya. Nah, kembali mendefinisikan apa itu introvert itu penting bagi saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Introvert is not antisosial. Introvert is not minder atau rendah diri, bukan sama sekali. Ya. Introvert tidak selalu lone wolf, ya, lone wolf itu kemana-mana maunya sendiri, enggak. Introvert juga ya bukan anggapan orang-orang itu gitu. Introvert adalah bagaimana caranya kita nge-charge energi mental kita dengan cara menyendiri. Sedangkan ekstrovert nge-charge energi mental itu harus ketemu orang. Ya, makanya ada lelucon gitu di luar sana gitu ya. Kalau introvert itu mau nge-charge energi mental, mereka ketemunya introvert gitu. Terus diganggu introvert gitu. Introvert itu diganggu sampai akhirnya merasa teriritasi gitu. Yaitu joke lah. Jadi beda pendekatan. Kita nggak bisa menjadi ekstrovert. Betul, saya tidak bisa menjadi ekstrovert. Betapapun saya tahu gimana caranya cold calling dan close the deal. Tapi that's not me. Saya tidak suka pendekatan attack. Ya, saya paling suka pendekatan attract, menarik. Nah, gimana caranya menarik? Di zaman sekarang lah itu yang justru bisa dilakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, terutama yang online, tolong bilangin ke teman-teman di luar sana, kalau mengkambing hitamkan introvert, ya tolong dijawab dengan benar. Ya, dan mulailah bernetworking, itu bukan alasan. Ya, sedikit cerita tentang konteks saya ketika baru memulai aktivitas di LinkedIn. Ya, kondisi saya waktu itu amat sangat tidak baik-baik aja, Bapak Ibu sekalian. Waktu itu saya lagi struggling cari kerja di saat semua teman-teman LinkedIn saya sedang menikmati stabilitas karir yang luar biasa. Yang satu panggung sama saya waktu tahun 2018 itu semua karirnya bagus. Saya doang yang jobless di panggung itu. Ya, di satu sisi saya merasa terhormat karena bisa satu panggung bersama para jabatan tinggi. Saya satu-satunya jobless di atas panggung gitu. Tapi yang tidak kalah mengenaskannya Bapak Ibu sekalian, setelah acara berakhir ya di sini, setelah acara berakhir, saya cuma punya uang buat ongkos pulang, nggak bisa makan. Sedih kan, manggung keren-keren materinya, tapi makan malam aja nggak bisa. Akhirnya waktu itu teman satu panggung saya, mungkin Bapak Ibu sekalian tahu ya, Pak Roh Budianto. Pak Roh Budianto itu angkatan awal tuh, aktif juga di LinkedIn. Umpit, jangan khawatir, saya traktir di atas. Ya, yuk kita ke atas. Aduh, perut keisi. Itu Bapak Ibu sekalian. Tapi dari situ saya bisa simpulkan ya, orang-orang itu sebenarnya nggak peduli kita jobless atau enggak loh. Mereka seneng sama kita atau enggak, kita punya value buat mereka atau enggak. Mereka tidak peduli kita jobless atau enggak. Dan makanya saya selalu encourage teman-teman untuk tetap bernetworking walaupun lagi jobless. Walaupun tanpa kartu nama. Bahkan ada caranya, gimana caranya supaya ketika kita bernetworking, kita tidak ditanya kartu nama. Karena sudah terlalu asik dengan kita. Gitu. Saya nggak pernah ditanya kartu nama. Karena LinkedIn yang menyediakannya gitu. Ini kan mengasihkan.
Aduh, kalau nggak ada kartu nama gitu malu gitu ya. Ini Bapak Ibu direktur gitu. Ini saya apa sih? Remahan rengginang gitu. Jangan, jangan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena saya pernah ada di posisi itu di saat karir semua orang baik-baik saja dan saya sendiri yang jobless. Berarti kan saya merasa bahwa there's something wrong with me gitu. Ya orang-orang kerjaannya bagus kok. Saya kok nganggur, kok susah cari kerja. Ya berarti lu bego. Gitu ya. Saya merasanya begitu gitu. Waktu pandemi orang-orang nganggur wajar ya. Waduh, saya kena layoff wajar pandemi. Kita jadi kayak ada apa ya? eh, Teman dalam penderitaan lah gitu. Ya. Terus belum lagi ada kebangkrutan, utang, dikejar belasan debt collector nonstop setiap hari. Jadi sambil cari kerja, sambil bikin konten, sambil dimaki-maki debt collector. Ya, pas mau wawancara kerja, udah digoblok-goblokin dulu sama debt collector. Gimana rasanya, Bapak Ibu sekalian? Tapi justru dari situlah saya bisa memanage emosi dan energi sehingga tetap netral walaupun lagi berusaha dihancurkan oleh debt collector yang melaksanakan tugasnya. Sehingga ketika saya ketemu dengan kalangan terbatas ini, energi saya netral. Nah itu nanti akan saya share caranya. Karena begitu kita di breakdown oleh masalah sehari-hari kita yang berkali-kali atau beruntun mendatangi kita, energi kita turun. Terus begitu kita keluar bernetworking, orang-orang nggak akan interest sama kita, percaya. Bahkan walaupun kita nggak ngomong apa-apa, orang-orang udah tahu kita adalah orang yang depresi. Dan orang-orang akan menjauhi kita. Wah ini nanti uh, ngerepotin gue nih gitu. Ya enggak? Bukan berarti orang yang menghindari itu jahat, bukan. Tapi setiap orang itu sudah punya masalah gitu ya. Nggak mau ketambahan masalah. Para pemimpin perusahaan itu sudah punya masalah sejibun. Belum lagi di zaman sekarang. Bisa ngegaji karyawannya normal aja udah bagus banget. Nah ini sekarang di acara bernetworking datang orang-orang yang Pak titip CV dong apa. Ya apa bedanya kita sama para pengemis pekerjaan gitu. Ya, berurusan dengan kalangan terbatas bukan seperti itu caranya. Oke? Jadi teman-teman sekalian percayalah ya bahwa saya bisa katakan dengan pasti kita bisa memulai aktivitas di LinkedIn bahkan dalam kok posisi kita ini minus. Kita bisa membangun network dalam posisi kita ancur-ancuran. Bisa. Banyak orang bagaimana cara membangun personal brand gitu ya dalam posisi dia ada jabatan di kantor ya, ada fasilitas mobil, enak banget. Itu gampang, serius gampang. Tapi bernetworking bisa menjangkau kalangan terbatas di saat kita dikepung belasan debt collector. Nah, ini yang akan saya obrolin ya. Lalu saya hidup di kota kecil juga. Jadi semua alasan itu sudah sangat lengkap untuk membuat saya tidak memulai apa-apa. Teman-teman sekalian yang curhat sama saya, panjang lebar, ya saya selalu bisa jawab. Karena apa? Yang kalian alami, saya juga alami, bahkan lebih parah gitu. Maaf. Terus mau ngapain lagi? Yang gak ada cara lain lagi. Selain memanfaatkan yang ada. Oke? Nah, ini kok agak berantakan. Nggak tahu nih kenapa. Ya, tapi saya dalam beraktivitas, ya, dalam membangun aktivitas bernetworking, itu ada framework yang namanya SALAM. Ya, SALAM itu kependekan dari S-nya itu standar, A-nya itu alat bantu, L-nya itu limit, ya, A-nya itu acuan, dan M-nya itu metode. Ya, supaya lebih clear, saya akan tulis di sini. Salam, ya, standar,
Alat bantu, limit, acuan, dan metode. Standar itu apa maksudnya Bapak Ibu sekalian? Standar itu adalah apa yang kita inginkan dan tidak inginkan. Harus hadir dua-duanya. Saya waktu tinggal di Bogor dan kerja di Jakarta, saya mengalami beberapa tahun, lebih dari 10 tahun, itu berdesakan di dalam kereta. KRL komuter lain. Bahkan sebelum era Pak Jonan. Ya. Jadi saya itu udah katam banget yang namanya jadi country di KRL gitu ya. Udah nyampe kantor udah bau terasi, bau ikan asin. Supaya menghindari itu saya akhirnya masuk kabin masinis. Di situ juga berdempetan. Saya ngalamin. Terus era Pak Jonan, KRL terreformasi gitu ya. Saya ngalamin juga, tapi tetap desak-desakan. Setiap pagi desak-desakan, biasa, mak-mak gitu ya, minta tempat duduk ke lelaki yang duduk gitu. Ya. Dan kita dengan berat hati, ya udahlah. Daripada diomelin gitu. Terus saya bertanya-tanya, mau sampai umur berapa saya ada di kereta ini? Mau sampai kapan tempat duduk saya dipaksa diminta oleh emak-emak? Ya, sorry nih, saya bukannya main gender ya gitu. Tapi di KRL itu terjadi. Mau sampai kapan saya melakukan perjalanan 2 jam, total sehari 4-5 jam, hanya untuk masuk kantor dan ketidakpastian. Ya. Saya terus bertanya, saya ingin apa dan saya tidak ingin apa. Nah, jadikan itu standar Bapak Ibu sekalian. Standar dalam hati kita. Saya tidak ingin di umur 50 masih nyari kerja saingan sama fresh grade. Itu standar saya. Saya tidak ingin di umur 50 masih ngomel soal perilaku rekruter di LinkedIn. Bapak Ibu sekalian yang follow saya pasti tahu. Saya kan kalau ngomong soal perilaku sistem rekrutmen yang tidak adil itu sadis banget. Pedes banget. Dan mungkin itu yang membuat saya susah direkrut gitu ya. Jadi para rekruter, para headhunter itu agak red flag lah gitu sama saya gitu. Karena saya kalau ngomong itu straight to the point. Memang realitasnya begitu. Tapi saya juga di satu sisi tahu ya Bapak Ibu sekalian, mau sampai kapan saya ngomong seperti itu terus di LinkedIn. Suatu saat saya pengen dong menceritakan apa dampak yang sudah saya hasilkan gitu ya buat publik. Ada di level atas gitu, energinya tuh gitu. Bukan lagi ngomel-ngomel tentang proses di level akar rumput gitu. Jadi kan itu standar ya Bapak Ibu sekalian. Terus alat bantu. Nah, ini alat bantu. Teknologi dan ya medsos. Udah ini, udah paling benar. Saya dulu cuman punya HP Samsung butut dan kuota data yang gak seberapa. Saya mulai membangun aktivitas di LinkedIn, bernetworking, jobless, di kepung belasan debt collector. Tapi setiap hari dapat 100-200 DM. Dan itu semua saya jawab satu persatu. Bahkan yang paling parah Bapak Ibu sekalian, ini saya masih ingat sekali. Waktu itu saya sudah kehabisan uang. Ya, bahkan sampai beli data aja nggak bisa. Akhirnya apa? Nebeng di wifi mall, terus pinjem duit ke netizen. Ini saya pernah lakukan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu yang saya pinjami tentu yang udah saya kenal ya. Itu namanya Pak Prasetyo Adi Nugroho, mungkin ada yang kenal. Waktu itu Pak Pras itu masih sales manager posisinya. Pak Prasetyo, ini Mas Pras, saya malu sekali ngomong ini. Tapi boleh nggak saya pinjam uang? Berapa Pak Peter? Ya kan, saya siap. Sediakan berapa saja. Tenang Pak. Cukup 50.000 aja. Ah, masa bercanda banget sih. Saya kirim ini ya 1 juta.
Enggak Pak, saya takut nggak bisa ngembaliin. Gitu. Loh buat apa 50.000? Buat menghidupkan data. Loh buat apa Pak? Ngebalesin DM. Kan DM itu bukan dari headhunter Pak, bukan dari recruiter. Iya Pak, saya tahu. Tapi saya balas semua. Oke Pak, yakin Pak cuma 50.000? Iya Pak, transfer 50.000. Demi bisa ngejawabin komen dan DM satu persatu. Nanti akan saya kasih lihat apa efeknya. Ya, dari komitmen itu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mengikuti aktivitas saya ya, gitu. Itu pasti paham bahwa saya itu kalau komen itu kan jarang sekali pendek, biasanya panjang, lengkap. Jadi kayak artikel tersendiri, tapi komen. Ih, Umpit kok rajin? Ya dulu rajin banget ya. Dulu saya bisa komen itu 10, 20, 30 per hari. Dan semuanya panjang. Sampai orang-orang pada screenshot terus disimpan. Saya tuh banyak mengalami ya, ketika dulu saya mengadakan seminar seperti ini, terus netizen itu mendekat, merapat, mereka ngasih lihat HP. Ih, Umpit ini komennya bagus waktu itu. Mau saya aja udah lupa pernah komen seperti itu. Iya, ini saya screenshot, saya kumpulin. Ada nggak sih kumpulan komen-komen Umpit? Sekarang LinkedIn beruntung ada fiturnya ya. Tinggal klik komen di profil kita, itu semua komen kita itu terdokumentasi. Dulu nggak ada. Dulu orang-orang itu nge-screenshot. Nah, saya waktu itu nggak berpikir itu komen dilihat sama siapa. Baru sekarang LinkedIn itu ada fasilitas, ada fitur, komentar itu ada yang lihatnya itu berapa. 368 ya impression di komen, tapi ini biasanya cuma bisa diakses oleh laptop ya, di yang desktop. Di HP nggak bisa. Nah ini ya, saya waktu itu ngejawab, saya paling ogah tanda tangan perjanjian kerja bla 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 gitu ya. Itu ada 3.300 impression. Berarti ada 3.000 orang yang baca komen. Komen loh, bukan artikel. Bapak Ibu sekalian, saya bisa saja menganjurkan Bapak Ibu sekalian buat bikin artikel harian. Bisa. Masalahnya adalah bukan itu jawabannya. Kabar gembira juga buat yang males nulis. Kabar gembira juga buat yang nggak bisa nulis bahkan. Bukan itu jawabannya. Bukan artikel harian. Orang yang bikin 5 artikel per hari, followernya itu nggak naik-naik malah. Tapi begitu kita rajin komen di artikel orang lain, itu follower naiknya. Dan DM banyak masuk, klien banyak masuk dari komentar. Lalu apa indahnya komentar Bapak Ibu sekalian? Indahnya komentar adalah kita sudah disediakan masalah di artikel utama ya enggak? Jadi nggak usah mikir gitu. Kita cuma tinggal merespon. Apalagi sekarang ada AI. Saya pernah coba tuh ya, orang nulis tentang misalnya akuntansi. Wah, saya kan bukan akunting. Saya copy paste, masukin chat GPT, coba sajikan alternatif pertanyaan diskusi. Just langsung tuh keluar. Oh, bagaimana ARR-nya segala gitu, istilah-istilah akuntansi itu. Saya nggak ngerti. Kita itu bisa copy paste itu dan kelihatan pinter Bapak Ibu sekalian. Nanggepin artikel orang komen. Tapi saya nggak berani lakukan ya, kalau bukan bidang, ngeri. Jadi saya selalu nanggepin itu yang umum atau yang HR, rekrutmen. Ya. Ada yang baca? Ada. Dan positifnya apa kalau kita lebih rajin komen ketimbang bikin artikel? Orang ngelihat kita peduli. Ya. Waktu tahun 2019 awal, Bapak Ibu sekalian, setelah saya 2-3 tahun itu rajin berkomentar di LinkedIn, saya diundang oleh seorang founder perusahaan. Umpit, yuk kita ngafe di Tanjung Barat. Ya, dekat stasiun Tanjung Barat. Supaya Umpit gampang itu dari Bogor ya. Set, dekat Tanjung Barat itu ada apartemen, ada kafe di situ. Saya waktu itu langsung dikasih penawaran. Langsung. Baru ketemu sama orang itu. Jadi Bapak itu tuh sebelumnya sudah pernah datang ke seminar saya gitu ya.
tapi nggak akrab. Di undangan itu Bapak itu langsung ngasih offering letter, COO, Chief Operational Officer. Wah, saya kaget, girang setengah mati. Lagi jobless, langsung dapat penawaran, angkanya bagus juga. COO pula, tapi yang bikin saya down dan gak pede adalah, Pak, di bawah COO ini ada departemen apa? Oh, nanti Umpit akan mengepalai sales manager, marketing manager, dan HR manager. Wah, berat sekali ini gitu kan. HR masih oke lah. Tapi saya belum pernah jadi sales, Pak. Saya belum pernah jadi marketing, Pak. Apakah saya layak memimpin marketing manager dan sales manager? That's not the point, Umpit. Ya. Kita bisa cari manajer-manajer handal, tapi yang ada di posisi chief ini harus Umpit. Loh, kenapa begitu? Apa alasannya, Pak? Saya tidak sebagus itu loh. Ya, saya belum tentu bisa memimpin. Saya tuh udah insecure dulu. Udah minder dulu. Saya udah tamengin dulu dengan alasan-alasan yang ya, kalau pencari kerja lain mungkin mati-matian mempromosikan diri, langsung samber. Kalau saya tuh saking insecure-nya, saking trauma dengan penolakan-penolakan, jadi langsung membentengi diri. Ah, masa sih? Saya nggak jago kok. Saya terus digituin. Dan jawaban dari Pak Founder itu yang membuka perspektif saya tentang komentar di LinkedIn. Dia jawab gini, Pak Peter begini, saya sudah amati lebih dari 1 tahun. Nggak pernah nge-like, nggak pernah komen. Dia sudah amati lebih dari 1 tahun. Umpit itu konsisten menjawab komentar netizen, bahkan job seeker sekalipun. Kualitas jawaban Umpit sama antara menjawab job seeker, office boy, atau direktur atau manajer, sama. Loh, kenapa itu jadi kesimpulan, Pak? Kan bisa aja saya mengada-ngada. Bisa aja saya pura-pura peduli. Bisa aja saya memang cari follower. Pak Peter, orang kalau udah lebih dari 1 tahun konsisten, gak mungkin pura-pura. Orang pura-pura itu 3 bulan ketahuan. Baru tuh saya klik. Oh, ya berarti kan emang karakter Pak Peter. Nah, tapi kan begini Pak, bukan berarti saya sanggup memimpin 3 orang manajer, ya enggak? Apalagi 2 diantaranya itu saya belum pernah ada di bidang itu. Dari mana Bapak tahu saya mampu menghandle jabatan itu, COO loh, Chief. Nah, jadi begini Pak Peter. Kesimpulannya adalah, kalau Pak Peter sebegitu pedulinya dengan job seeker yang tidak bisa membalas apa-apa, saya yakin Pak Peter akan jauh lebih peduli pada klien saya yang miliaran. Logis juga sih. Ya. Kepada mereka yang tidak bisa memberi apa-apa saja peduli, apalagi klien miliaran perusahaan. Sudah pasti Pak Peter peduli. Dan tugas utama Pak Peter adalah di situ merawat klien. Urusan manajerial ya serahkan manajer gitu. Ini tidak ada masalahnya dengan skill teknis, tapi karakter. Gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Manggut-manggut saya tuh. Walaupun sayangnya ya, penawaran itu tidak jadi karena ada investor baru masuk dan anaknya investor itu yang menempati posisi itu. Investor itu 51%, jadi ya sudahlah ya. Tapi maksudnya itu tuh adalah momen yang revealing buat saya. Bahwa ternyata ada someone out there yang memperhatikan saya 1 tahun lebih konsisten. Baru offering. Enggak ujuk-ujuk offering gitu. Ternyata udah 1 tahun dia amati. Berkomentar terus gitu. Nah sayangnya saya amati Bapak Ibu sekalian, yang rajin berkomentar itu masih amat sangat sedikit sekali. Lebih banyak yang bikin artikel. Tapi begitu saya lihat artikelnya, nggak ada yang komentar. Jadi buat apa? What's the point? Terus saya lihat aktivitasnya. Oh, kenapa sedikit yang komentar? Karena dia tidak pernah berkomentar di orang lain. Nah, ini algoritma LinkedIn ini indahnya itu seperti itu. Begitu kita rajin, peduli dengan orang lain,
berkomentar di artikel orang lain. Itu algoritmanya memihak kepada kita ketika kita bikin artikel. Langsung jos, banyak yang komen. Gitu. Ini bagaimana caranya supaya karakter kita tetap ada di atas algoritma media sosial. Itu indahnya LinkedIn ya Bapak Ibu sekalian. Saya lakukan hal yang sama di Instagram itu nggak bisa. Cuman bisa di LinkedIn. Dan kebetulan LinkedIn itu cocok untuk karir kita, ya enggak? Nah, oke, silakan Bapak Ibu cermati dulu. Kenapa di LinkedIn? Kenapa bukan di media sosial lain? Jadi waktu saya hidup di era media sosial itu pada baru lahir ya. Jadi saya sempat ngalamin itu era Friendster Bapak Ibu sekalian. Era MySpace. Ya, Pat. Terus apalah Snapchat begitu ya. Itu saya jajal semua. Saya pengen tahu nih. Ya. Ini seperti apa audiensnya. Facebook itu udah pasti. Ya, Friendster tumbang ganti Facebook. Saya jajal semua, Instagram, Twitter, sampai jadi X gitu ya. Dan terakhir itu adalah LinkedIn. Dan saya merasa ini adalah rumah saya. Karena apa? Karena yang kita lakukan di LinkedIn itu tidak sia-sia. Dan inilah kurang lebih sketsa kesimpulan saya, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa netizen LinkedIn itu kurang lebih seperti ini demografinya, kurang lebih ya. Terlepas dari jumlah follower. Tapi kurang lebih akan ada seperti ini. Ya, silent majority ini yang tidak aktif, bridge atau enabler ini yang rajin komen up. Ya, mempromosikan lowongan kerja, reshare, repost. Dia nggak bikin konten tapi share, repost. Ini saya sebut sebagai bridge, jembatan, enabler, ya. Nah, lalu ada golongan recruiter, HR, ya, headhunter kayak Mas Aryo atau outsourcing, ini di atasnya. Nah, lalu ada aktivis yang aktif bikin konten, bikin nulis artikel, komen rajin, ya. Lalu ada decision maker. Decision maker ada di LinkedIn, ada. Mereka nongkrong, ada. Terbukti kan? Tadi dari cerita saya. Mereka mengamati, nggak pernah like, nggak pernah komen, tapi nge-DM, tapi offering langsung. Ya, tadi Bu Mita juga sudah cerita gitu, langsung DM. Mereka nggak pernah komen. Makanya begitu kita berharap bikin artikel terus banyak yang komen, kita akan depresi. Karena apa? Tidak akan terjadi sebelum kita melakukan pekerjaannya dulu. Ya. Nah, anggapan kebanyakan orang adalah bahwa kita kalau mau mendapatkan pekerjaan itu harus melalui rekruter, ya enggak? Itu kan tadi kegelisahan saya. CV saya tidak bagus di mata headhunter. Terus apa? Saya mager aja dong? Ya enggak. Saya cari cara, gimana caranya supaya saya bisa mengakses decision maker langsung. Standar saya, impian saya pengen langsung ngobrol sama owner aja dah, tanpa ribet-ribet proses rekrutmen, psikotes berjam-jam, suruh gambar pohon, apaan sih? Saya benci itu. Gambar orang, macam mana pula ini, terus nggak diterima lagi, gitu. Atau jauh-jauh wawancara pertama ya, wawancara pertama offline, datang jauh-jauh sampai pinjam uang, terus ditolak. Makanya saya paling galak sama rekruter yang wawancara pertamanya tuh offline. Maaf nih, ya. Masih sangat kecil kemungkinan diterima, maksa orang hadir offline. Terus komplain di LinkedIn, saya ngundang 100 yang datang cuma 1. Ya iyalah. Zaman sekarang lagi susah. Transport susah. Job seeker harus berhemat. Guys, online dulu lah. Ya. Saya ajarin tuh ya para rekruter pemula biasanya. Online dulu caranya gimana seleksi CV, baru offline. Setelah offline dari online sebelumnya, tingkat kehadirannya itu 70%, 80%. Nah, itu yang benar.
Jangan semena-mena pengen kelihatan sibuk, ya enggak? Nah, ini kan praktek yang saya tidak sukai dan saya muak. Karena itu saya pengen nge-bypass itu, langsung urusan sama decision maker aja lah, gua capek. Bisa, ya. Di zaman sekarang indahnya adalah bisa. Limit, ya. Tadi dari salam, ini limit ini apa? Limit ini adalah batas, ya. Limit adalah batas dan saya menyebutnya limit, orang-orang mungkin menyebutnya boundary, ya. Ketika kita beraktivitas, kita membangun aktivitas, akan ada orang-orang yang tidak suka dengan kita. Itu tidak terhindarkan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita membangun network, entah online, entah offline, akan banyak orang yang nggak suka sama kita dan kita nggak tahu kenapa sebabnya. Sirik mungkin ya, julid, ya. Saya nggak tahu dan saya nggak peduli. Langsung saya blok. Bodoh amat saya dibilang baperan. Bodoh amat. Yang saya pedulikan adalah orang-orang yang mau saya layani dan kasih solusi. Ngapain mikirin orang-orang yang ngomong belepotan ya tentang kita, ngajak kita berantem di media sosial, blok langsung. Blok. Di daftar blok saya itu udah sekitar 250 orang. Bodoh amat. 200 orang di blok versus 140.000 follower. Ngapain mikirin 200? Udah nggak penting gitu Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang namanya limit, batasi. Nah, orang-orang ini kan kalau yang baru aktif itu tuh suka kemakan ke hati. Ih, Umpit, saya kan bikin artikel ini tujuannya baik. Ini ada yang komentar jelek gini. Ya biarin aja tuh. Hapus aja komentarnya. Blok aja udah. Ngapain diurusin? Limit ya. Kasih limit gitu. Terus ketika saya dulu aktif gitu ya, banyak yang ngajak ketemu. Padahal waktu itu saya lagi jobless, terus lagi banyak utang gitu. Ada aja yang minta traktir. Buset dah. Cewek lagi. Gitu. Terpaksa saya bayarin. Padahal saya waktu itu keluar 100.000 lebih gitu ya. Aduh, itu bisa buat makan 3 hari. Gondok gitu ya. Gua nggak akan ketemu dia lagi dah. Tapi itu resiko Bapak Ibu sekalian. Kita kasih limit. Terus itu cewek ngajak ketemu saya lagi gitu ya. Oh sorry, saya harus nabung dulu setahun buat ketemu kamu. Langsung dia merasa tertampar gitu ya kan. Kasih limit. Jadi hanya orang-orang yang memang merupakan fokus dan tujuan kita. Kita temui di dunia nyata. Nggak apa-apa. Dibilang sombong, it's okay. Limit. Karena apa? Waktu dan dana kita terbatas Bapak Ibu sekalian. Teman-teman sekalian yang saat ini lagi kondisi job seeker dan mungkin nggak terlalu jauh beda sama saya. Mungkin ada utang, ada tanggungan. Tapi pengen bernetworking. Pasang limit. Ya. Boundary. Jangan segan. Bodoh amat dibilang sombong. Ya. Gitu. Saya juga banyak dibilang sombong sama orang-orang HR kok. Wah, Umpit bisanya ngejelek-jelekin HR. Nah, bodo amat. Emang salah kok. Gitu. Nah, nanti kan Umpit susah cari kerja. I don't care. Saya ada side job. Ya. Saya lebih seneng berurusan sama satu orang decision maker daripada sama HR yang julid. Ya. Alhamdulillah saya banyak temenan sama HR yang hebat juga gitu ya. Nah, terus ada acuan. Nah, acuan ini tuh maksudnya apa Bapak Ibu sekalian? Acuan ini tuh sasaran, target. Jangan sampai kita melakukan sesuatu itu tanpa acuan. Acuannya itu apa? Ketika kita melakukan ini, kita akan menghasilkan apa, kita harus tahu, ya enggak, sebaiknya. Dan ini nanti akan saya gambarkan. Dan lalu ada metodenya, ada statistiknya. Kita di sini bukan orang-orang gabut ya yang bernetworking itu tanpa arah dan tujuan. Saya tahu Bapak Ibu sekalian hadir di sini untuk mendapatkan sesuatu yang bisa diaplikasikan, actionable. Ya. Nah, ada 3 hukum, ada 3 prinsip yang sebaiknya Bapak Ibu sekalian ingat-ingat setelah dari event ini. Ya. Pertama adalah law of large numbers. Bapak Ibu sekalian mungkin ngelihat sejumlah orang itu beruntung, ya. Kok dia bisa sih dapat itu?
kok dia bisa sih mencapai itu? Kok dia bisa sih kenalan sama si itu? Padahal tidak lain dan tidak bukan. Yang orang-orang itu lakukan adalah melaksanakan hukum ini semata. Nggak ada urusan hoki, nggak ada urusan privilege. Hanya mau menjajal law of large number ini. Prinsipnya sangat sederhana, kita melakukan jauh lebih banyak, maka kita akan mendapatkan saripatinya. Ini udah prinsip dari zaman baheula, Bapak Ibu sekalian, ya. Dan ini dijalankan di dunia sales, di dunia marketing, di dunia multi level marketing, di dunia asuransi. Teman-teman dari MLM dan asuransi pasti sudah katam banget sama statistik ini. Ngobrol sama 1000 orang, 100 orang ditemuin, 10 orang join, 1 orang sukses. Ini prinsip Pareto ya namanya. Pareto kan 80-20 atau kadang-kadang 90-10. Jadi gimana supaya dapat 1 orang yang join? Harus ada 100 presentasi. Ini prinsipnya sama Bapak Ibu sekalian. Nah, indahnya di zaman sekarang adalah kita tidak harus menemui 100 orang itu face to face di zaman sekarang. Ya, itu indahnya. Kita bisa membabat statistik besarnya cukup dari media sosial dan komunikasi elektronik. Ini indahnya. Jadi tidak ada lagi acara kita itu ketemu orang random gak jelas. Di dunia nyata itu nggak ada. Hemat biaya, ya, hemat energi. Karena apa? Orang-orang random itu sudah kita babat duluan dari komunikasi pakai teknologi dan media sosial. Oh, jadi saya harus rajin bikin konten dong. Itu salah satunya. Tapi jurus maut saya adalah komentar, Bapak Ibu sekalian. Rajin berkomentar itu gampang sekali, aduh. Di zaman sekarang, aduh, gampang sekali komentar. Dan komentarnya jangan komentar yang template AI LinkedIn ya. Good job, apa? Iya, keren. Ya, buat apa? Lebih hebat lagi kalau kita masuk ke grup profesi, misalnya grup desainer grafis gitu ya. Nah, di situ obrolannya kan lebih spesifik. Nah, kita bisa komen tentang misalnya jurus-jurus Canva terbaru misalnya, atau jurus-jurus AI terbaru. Ini lebih asik lagi. Tinggal cari. Ya. Jadi ketika kita berkomunikasi, let's say misalnya ini 1000 orang ya, kita babat dari komen dan konten. Lalu dari 1000 orang ini akan ada 100 orang yang berkomunikasi sama kita nge-DM. Dari DM itu kan kita udah tahu, oh ini cuma DM atau dia serius mau berkolaborasi. Kita udah langsung tahu. Dan biasanya kurang lebih Pareto juga, dari 100 orang yang nge-DM, itu akan ada 10 orang yang layak kita temui di dunia nyata. Dan kita build something bareng mereka. Dan akan ada 1-2 orang diantaranya yang akan mengubah hidup kita secara signifikan. Ya. Jadi pekerjaan berat kita itu hanyalah berkomunikasi bersama 100 orang demi mendapatkan 10 orang yang serius, dan akan ada 1 orang, 2 orang yang akan mengubah hidup kita. Apapun bentuknya ya Bapak Ibu sekalian. Entah ngasih pekerjaan, entah ngasih offering side job atau freelance, atau ngasih project klien, anything ya. Bisa. Dan pertama kalinya pasti menyakitkan. Pertama kalinya pasti repot, susah, menderita. First time is always the hardest. Tapi begitu Bapak Ibu sekalian sudah bisa mendapatkan orang merah ini, ya, tinggal repetisi prosesnya di statistik-statistik berikutnya. Dan di yang berikutnya itu udah gampang banget. Oke? Nah, terus langkah berikutnya adalah Pareto Principle. Ya.
Umpit, kalau udah dapat satu orang yang mengubah hidup kita, terus mau ngapain? Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah indahnya statistik kecil. Karena dari misalnya ya, dari misalnya satu orang yang bagus tadi, biasanya orang-orang bagus, biasanya kalangan terbatas, akan bergaul dengan sesamanya, ya enggak? Akan bergaul dengan sesama orang bagus, akan bergaul dengan sesama kalangan terbatas. Jadi ketika kita mendapatkan satu orang bagus ini, sangat terbuka kemungkinan, sangat mungkin jaringannya itu banyak yang bagus juga. Ya. Dan ketika kita berkarakter baik, mempertahankan karakter baik kita, nggak pura-pura, nggak fake, nggak kerjanya pakai AI doang kalau nulis, orang ini akan dengan senang hati merekomendasikan kita ke circle-nya. Berkenalan dengan orang-orang hebat berikutnya seperti effortless. Setelah kita pecah telur yang pertama ini gitu. Saya sudah buktikan. Oke. Di pekerjaan yang saya sekarang ya, di pekerjaan saya yang sekarang. Kemarin itu kita harus menggali kedalaman. Jadi ini saya ya. Terus ada satu orang lagi. 2, 3, 4. Saya harus menggali 7 kedalaman. Dan di kedalaman yang ke-7 ini ledakan terjadi. Akhirnya kita ketemu suplai barang yang kayak harta terpendam. Setelah melalui 7 kedalaman. Dan di perjalanan menuju kedalaman ini, bos saya udah ditipu berapa kali. Duit dibawa kabur, ditipu ratusan juta. Tapi dia nggak putus asa. Ya. Begitu di kedalaman ke-7, ya udah ini jadi circle kita. Ini ya lupakan saja. Oh Umpit, tapi kan kita mengalami banyak kerugian di sini ya kan. Dikibulin orang apa segala gitu. Tenang Bapak Ibu sekalian. Begitu kita ketemu dengan orang-orang hebat ini, kerugian yang ini akan tertutupi. Saya jamin. Nah, cuman orang-orang udah keburu tumbang dulu di sini. Udah keburu tumbang dulu di sini. Wah, banyak drama ya. Keluar dari grup WhatsApp. Saya nggak mau temenan lagi sama itu. Udah statistiknya tidak bekerja gitu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian sudah ketemu dengan satu orang hebat itu, sudah pasti dia berteman dengan orang-orang hebat. Dan ketika kita bisa menyamakan kapasitas dan energi kita dengan orang yang bagus ini, ya rekomendasi akan datang dengan sendirinya. Dia akan merekomendasikan kita ke teman-temannya yang tidak kalah hebatnya. Ya, berkenalan dengan orang-orang hebat menjadi tidak terlalu stressful. Setelah kita pecah telur di statistik ini. Ya. Karena itu saya menghimbau jangan kita fake atau berpura-pura ketika membangun network, apa adanya aja. Santai aja. Karena apa? Sooner or later itu ketahuan fake itu. Misalnya saya diundang waktu itu ke undangan ya, komunitas kripto. Mewah banget undangannya. Makan malamnya juga steak ya. Wah, enak banget nih gitu kan. Tapi saya di situ naik Gojek gitu. Terus sama orang yang ngundang, Umpit naik apa ke sini gitu? Oh, saya ngojek aja. Pura-pura ngapain? Ya, pura-pura oh mobil saya lagi parkir di situ, padahal enggak, ngapain? Tapi yang penting kita tampil di undangan itu seperti diantar limusin. Makanya di tas saya itu ada parfum, tisu basah ya kan. Macam-macam lah, pokoknya dibikin gimana sedemikian rupa sehingga kesusahan kita itu enggak terlihat gitu.
Itu yang kalangan terbatas sukai. Ya, bagaimana caranya mereka berpikiran bahwa kita ini bukan lagi susah gitu. Padahal nggak harus mewah. Ya, itu semua terbaca dari energi kita. Oke? Nah, teman-teman sekalian, ngomong-ngomong soal energi, ini yang tidak kalah kita perhatikan. Banyak orang bilang ini pseudoscience, banyak orang bilang ini tahayul. Ya, it's okay. Masalahnya adalah ini benar terjadi. Kita biasanya bisa merasakan kan apa yang orang lain itu mau lakukan terhadap kita. Decision maker itu pasti bisa merasakan, ini kayaknya gue mau dipalak deh. Ini kayaknya gue mau ditipu deh. Ini kayaknya cuma mau nitip CV deh. Ini kayaknya cuma minta kerjaan deh. Dia bisa tahu bahkan sebelum kita ngomong. Karena ada apa? Ada ini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Selama kita bernetworking, masih energinya ini ada di level ini, kita nggak akan berhasil berkenalan dengan kalangan terbatas. Karena kalangan terbatas, energinya sudah di sini. Ih ya wajar dong Umpit, kalangan terbatas energinya di atas. Mereka udah punya segalanya. Ya betul. Dunia memang tidak adil. Tapi kabar gembiranya kita bisa memanage energi kita sedemikian rupa. Sehingga walaupun kita mengalami ini, tapi tidak terlalu terdeteksi. Bisa. Caranya adalah dengan sering-sering ketemu orang, sering-sering membantu orang, sering-sering menjawab pertanyaan orang. Itu kuncinya, komen itu fungsinya itu Bapak Ibu sekalian. Saya di tengah dikepung 11 debt collector, saya masih menjawab pertanyaan orang-orang. Karena apa? Itu memberi saya keseimbangan mental. Oh, saya masih berarti ya buat orang lain. Padahal lagi digoblokin 12, 11, 12 debt collector. Lu tukang ngutang ya apa segala gitu. Digituin gimana rasanya terus-terusan? Depresi. Bahkan mungkin bisa menjurus ke bunuh diri. Saya sempat hampir mau bunuh diri. Karena aduh ya malu ya punya utang. Ya malu itu paling rendah energinya, shame. Shame ini paling rendah energinya. Jadi teknik debt collection itu adalah kita dibikin malu kan, disebarin. Kita kontaknya ke orang lain. Nah, gimana caranya supaya kita memanage energi supaya ketika kita ketemu sama orang-orang di statistik kecil, kita bisa memanage energi ke level ini. Itulah fungsinya menolong banyak orang online. Ya, mempertahankan energi kita. Kalau kita dikepung belasan debt collector, tapi diam aja, saya berani jamin kita depresi. Pasti depresi, pasti malu, dan energi kita akan ada di bawah. Begitu ketemu orang yang energinya di atas, dia langsung menjauh, nyumput. Oh, ini kayaknya mau pinjam duit deh, gitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, nanti akan kita teruskan di diskusi ya. Nah, jadi apa yang disukai oleh kalangan terbatas? Nanti Bapak Ibu sekalian tenang ya, dapat juga materi ini. Tapi ini sekilas saja. Nomor satu, bukan kompetensi. Yang dilihat oleh kalangan terbatas adalah sebenarnya bukan kompetensi in the first place. Ini yang saya dapati. Seperti halnya saya mendapatkan offering seperti itu di level chief. Saya tidak butuh, Pak Peter itu dulunya sales manager, nggak butuh. Ya. Yang penting saya bisa pegang Pak Peter. Saya bisa percaya Pak Peter merawat klien saya yang miliaran. Rasa percaya itu tuh datang dari pengamatan 1 tahun konsisten. Ya, dari adab, etika, prinsip, dan perilaku yang berkelas. Berkelas ini maksudnya apa? Berkelas itu bukan maksudnya itu harus pakai jam tangan mahal kemana-mana, bukan. Tapi menyajikan segala sesuatunya itu yang terbaik. Misalnya apa? Saya kalau komen rapih. Ya, rapih titik koma. Standar korporat. Itu standar saya. Gitu. Saya nyaris nggak pernah salah titik koma. Bukan karena dulunya saya pemret, tapi karena saya pengen orang tuh tahu standar saya. Saya standar korporat.
Saya pengen decision maker yang nawarin saya kerjaan tahu, oh Peter standar corporate. Karena menjawab office boy sama menjawab direktur sama standarnya. Itu berkelas ya Bapak Ibu sekalian. Dan bukan pakai AI, sorry gitu ya. Ya. Lalu energi yang netral dan karakter yang tenang. Bapak Ibu sekalian, decision maker tidak suka orang yang berangasan, yang agresif, yang sok kenal, sok deket, sok akrab, dan lain sebagainya. Justru mereka itu kebanyakan introvert. Jadi ketemu kita yang introvert sebenarnya cocok. Cuman apa yang membuat kita sulit bergaul dengan kalangan terbatas itu ya karena energi tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, kita masih ada di state energi yang rendah. Terus ketemu dengan orang yang energinya sudah di atas. Nggak sinkron. Kita dilihat sebagai orang depresi gitu. Orang-orang melihat kita, ini kayaknya akan menimbulkan masalah buat saya. Bah gitu kan. Bukan solusi. Ini yang sebaiknya kita hindarkan. Ya. Lalu apa yang disukai juga dari kalangan terbatas terhadap kita, yaitu kita punya growth mindset, abundance mindset, dan ecosystemic mindset. Ini mungkin nanti akan saya jelaskan di penjelasan terpisah ya, atau one on one silahkan, karena ini waktunya udah gak cukup. Lalu skills, communication skills. Oke? Menghadapi percakapan yang sulit atau tidak nyaman gitu ya. Menghadapi percakapan face to face. Nah ini penyakit Gen Z ya. Nggak berani face to face. Lebih berani lewat medsos. Sayang Bapak Ibu sekalian. Yang punya duit itu selalu face to face. Ya, sorry nih. Oke? Dan mampu membaca ruangan, situasi, atau gelagat bahasa tubuh. Ini skill komunikasi yang sangat-sangat penting. Kita juga harus punya wawasan yang jelas, luas. Tapi spesialisasinya jelas. Jadi orang-orang yang melihat atau berurusan sama kita, itu mereka langsung segera tahu. Oh, Peter ini cocok ditempatin di sini. Langsung tahu. Ini memudahkan kita daripada berbusa menjelaskan, saya ini loh, saya itu loh, saya pengennya jabatan itu loh, saya pengen karir switch ke itu loh gitu. Jadi karir switch itu sebenarnya bukan sesuatu yang kita inginkan. Itu akan otomatis kita dapatkan ketika semua energi kita itu align. Langsung decision maker menempatkan kita di situ. No question. Saya sudah buktikan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, oke. Dan ketika kita merespon semua DM ya Bapak Ibu sekalian, nggak ada yang ngelihat kan, nggak ada satu orang pun yang ngelihat selain kita sama Tuhan. Dan justru disitulah seninya. Oke? Jadi kalau Tuhan sudah bekerja untuk kita, selebihnya itu gampang sekali. Oke? Nah, ya. Ini kesaksian nyata, ya. Saya amazed dengan komitmen Umpit ngebales satu persatu. Ya. Padahal nggak ada imbalannya, padahal nggak ada yang ngeliat. Tapi itu membuat energi saya terus naik. Dan ketika energi saya naik, maka otomatis semesta akan mempertemukan saya dengan yang energinya setara. Percaya Bapak Ibu sekalian. Nggak usah dicari. Langsung attract. Ya. Jadi prinsip energi itu adalah justru attract. Cocok untuk introvert yang tidak suka attack gitu. Tapi ada banyak hal yang harus kita reformasi dulu dalam diri kita. Oke? Ya, jadi saya tutup dengan pernyataan Jensen Huang ya. Salah satu orang terkaya di dunia. Dulunya dia bukan siapa-siapa. Dulunya dia nyikat WC. Sekarang dia salah satu orang terkaya di dunia. Yang membuat dia istimewa itu apa? Kemampuan menderita dalam jangka panjang. Ya, jangan sampai kita baru ditolak rekruter satu kali aja udah ngomelnya di LinkedIn seminggu. Tapi orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang sanggup menderita dalam jangka panjang. Ya, saya baru bisa menikmati hasil dari LinkedIn itu setelah 3-4 tahun. 3-4 tahun sebelumnya itu sengsara, menderita, dipertanyakan, dihina. Bahkan oleh pasangan saya sendiri, sorry. Pit,
Ngapain kamu balesin ratusan DM? Diterima kerja juga kagak? Dapat kerjaan nggak? Dapat duit nggak? Ngapain ngebalesin? Wajar, ya, ibu rumah tangga sedang butuh uang gitu, wajar. Saya nggak nyalahin. Saya down, tapi saya terus lakukan. Dan akhirnya semesta bekerja. Ya, so teman-teman sekalian, nanti akan dibuka sesi tanya jawab, silahkan. Intinya adalah tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Yang penting kita tahu masalah apa yang paling mendesak untuk dipecahkan. Dan kita banyak bantu orang lain. Kita tunjukkan kepedulian kita. Nyata, konsisten, bertahun-tahun. Hakul yakin akan ada perubahan nasib. Ya, saya sudah membuktikan dan saya sudah repetisi. Konsisten, Bapak Ibu sekalian. Saya pengen Bapak Ibu sekalian mendapatkan atau merasakan apa yang saya rasakan. Dari minus sampai jadi normal lagi. Sekarang baru bisa napas. Ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk moderator kalau untuk sesi tanya jawab. Terima kasih.